Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen Trisaurah Armiani. Perkenalkan, saya Andri Wahyono dengan NIM 0549101133 UPBJJ UT Kota Surakarta. Pada kesempatan pagi ini saya akan mengerjakan tugas pertama yaitu pemrograman berbasis desktop dengan tugas sebagai berikut. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan minuman. Yang kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Contoh format input pemesanan nasi padang 2. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan atau servis sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Yang B. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan program aplikasi sederhana sebuah restoran menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas menu dan kelas main. Oke, langsung saja kita masuk di coding menu. Di sini saya sudah membuat coding terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Di bagian menu, pada kelas menu ini terdapat atribut nama, harga, dan kategori. Kemudian kita masuk ke kelas main. Di sini saya juga sudah membuat codingnya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Dan di sini saya juga akan memasukkan data makanan dan minuman terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan sedikit menerangkan terlebih dahulu. Pada bagian awal, saya mengimpor data scanner dari Java untuk menerima input dari pengguna. Kemudian program dimulai dari metode main sebagai titik awal eksekusi program.
Di sini saya membuat objek scanner yang digunakan untuk membaca input dari keyboard, kemudian data makanan. Pada bagian ini saya mendefinisikan data menu makanan yang terdiri dari sate kambing, tongseng, tengkleng, gulai. Setiap menu memiliki nama, harga, dan kategori makanan. Selanjutnya saya mendefinisikan data menu minuman, yaitu teh, jeruk, lemon tea, dan air mineral dengan kategori minuman. Pada bagian ini, program menampilkan daftar menu makanan dan minuman ke layar. Menu ditampilkan dengan nomor urut untuk memudahkan pengguna melihat pilihan yang tersedia. Program memberikan instruksi bahwa pengguna harus mengetik nama menu, bukan nomor, karena mengikuti ketentuan format soal untuk menuliskan nama menunya tadi, seperti nasi padang, jumlahnya 2. Maka di sini saya juga mengetikkan nama menu, jadi bukan nomor. Kemudian di bagian input, pada bagian ini program menerima input pesanan dari pengguna. Pengguna diminta memasukkan nama menu dan jumlahnya. Saya membatasi maksimal 4 pesanan dengan menyediakan 4 variabel input, yaitu pesanan 1 sampai pesanan 4. Kenapa 4? Karena mengikuti ketentuan soal yang membatasi maksimal 4 menu. Pada bagian ini, di sini saya menyiapkan variabel untuk menyimpan hasil pencocokan menu dari input pengguna. Awalnya diset bernilai 0. Kemudian lanjut ke proses pencocokan menu. Pada bagian ini, program mencocokkan input pengguna dengan data menu yang tersedia menggunakan metode EqualisIgnoreCase untuk membandingkan input pengguna dengan nama menu agar tidak membedakan huruf besar dan kecil. Jadi ketika user mengetik tulisan besar atau kecil, itu tetap terbaca, walaupun terbolak-balik tapi tetap terbaca. Jika input sesuai dengan nama menu, maka data tersebut akan disimpan ke variabel menu. Karena tidak menggunakan perulangan, proses pencocokan dilakukan secara manual menggunakan beberapa kondisi if-else. Kemudian kita lanjut ke proses penghitungan. Setelah menu ditemukan, program menghitung total harga masing-masing pesanan dengan mengalihkan harga dengan jumlah. Kemudian seluruh total pesanan dijumlahkan menjadi total keseluruhan. Di bagian ini program mengecek apakah ada pesanan kategori minuman. Hal ini digunakan untuk menentukan apakah promo berlaku atau tidak. Pada bagian ini, jika total pesanan lebih dari 100.000, maka program akan memberikan diskon sebesar 10%. Kalau di sini kita tulis 0,1 dari total pesanan. Maka harga setelah diskon yaitu total dikurangi diskon. Setelah itu program menghitung pajak sebesar 10% dan biaya servis sebesar 20.000. Kemudian kita masuk ke output struk. Pada bagian ini, program mencetak struk pembayaran yang berisi nama menu, jumlah, dan total harga masing-masing. Kemudian ditampilkan rincian. Kemudian ditampilkan rincian seperti total pesanan, diskon jika ada, dan promo minuman jika memenuhi syarat. Selanjutnya, ditampilkan total akhir yang harus
dibayar setelah ditambahkan pajak dan biaya servis. Di bagian akhir, program menampilkan pesan terima kasih sudah berkunjung dan selamat berkunjung kembali sebagai penutup. Jadi untuk kodenya seperti itu ya. Langsung saja kita coba aplikasinya, kita jalankan perintah run. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah tampil menu makanan sate kambing, tongseng, tengkleng, gulai, dan untuk minuman teh, jeruk, lemon tea, dan air mineral. Kemudian kita coba lakukan uji coba terlebih dahulu. Kita coba cuma satu, kemudian tongseng, dua, teh, dua, satu. Nah, di sini ya sudah muncul struknya untuk sate kambing 30.000, tongseng 2 porsi 40.000, teh 2 porsi juga 10.000, kemudian untuk jeruk 50.000. Di sini total harga 85.000. Jadi untuk promonya yang didapat yaitu beli satu gratis satu minuman. Sementara pajak 8.500 atau 10%. Kemudian biaya servis 20.000. Di sini kenapa tidak mendapatkan diskon 10%? Karena di sini ditampilkan total pesanan seharga 85.000. Jadi belum mencapai batas minimal 100.000. Kemudian kita coba lagi untuk membuktikan coding ini, kita run lagi. Kemudian kita coba memesan, harganya total pesanan lebih dari 100.000. Jika jumlah pesanan kemudian nah, di sini total pesanan yaitu sebesar 161.000 ya, berarti lebih dari 100.000. Maka user berhak mendapatkan diskon 10%, yaitu sebesar 16.100, dan juga mendapatkan promo beli satu gratis satu minuman. Kemudian harganya dipotong pajak sebesar 14.490, dan untuk servis 20.000. Jadi total bayarnya 179.390. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, ada yang perlu ditanyakan, bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.